Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 501402357. Izinkan saya memberikan tanggapan pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, Modul 1, Matematika pada Awal Peradaban Manusia 1, dengan tutor Bapak Dr. Kartono, SPD, MSI. Pada diskusi 1 ini, saya akan membahas apa saja pengaruh setiap temuan tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan aritmatika dalam perkembangan awal matematika. Ada 3 temuan tokoh yang mempengaruhi perkembangan aritmatika. Yang pertama adalah Papyrus Rhind. Papyrus Rhind ini ditemukan oleh seorang arkeolog asal Skotlandia yang bernama Alexander Henry Rhind pada tahun 1858 di Luxor, Mesir. Papirus ini ditulis sekitar tahun 1650 sebelum Masehi oleh seorang juru tulis bernama Ahmes. Yang kedua adalah Papirus Moskow. Papirus Moskow ini ditemukan oleh seorang kolektor barang antik Rusia bernama Vladimir Golenisev pada abad ke-19. Penulisnya sendiri tidak diketahui secara pasti, namun ditulis pada sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah batu Rosetta. Batu Rosetta ini ditemukan oleh seorang perwira Prancis pada tahun 1799, yaitu yang bernama Pierre François Bouchard. Batu Rosetta ini memuat tulisan dalam 3 bahasa, yaitu hieroglif, demotik, dan Yunani kuno. Selanjutnya, apa saja pengaruh dari 3 temuan tadi? Yang pertama adalah Papyrus Rhind. Papyrus Rhind ini berisi tentang beberapa metode perkalian dan juga pembagian yang menggunakan teknik penggandaan atau duplikasi. Nah, teknik penggandaan ini itu menjadi dasar bagi perkembangan algoritma perkalian dalam sistem bilangan biner modern. Kemudian yang kedua itu, Papyrus Rhind juga memuat tabel pecahan satuan atau tabel pecahan unit yang biasa digunakan untuk membantu dalam perhitungan distribusi sumber daya. Nah, konsep pecahan inilah yang digunakan dalam sistem pecahan peradaban bangsa Arab dan Eropa. Nah, Papyrus Rhind sendiri juga memberikan pemahaman tentang bagaimana matematika itu diterapkan dalam kehidupan nyata, atau yang dikenal dengan aritmatika terapan. Yang kedua adalah Papyrus Moskow. Papyrus Moskow ini memuat soal-soal aritmatika dan geometri, termasuk perhitungan volume piramida terpancung, seperti kita bisa lihat pada gambar papirus yang ada di bawah. Untuk soal-soal aritmatika ini pada Papyrus Moskow itu mirip dengan Papyrus Rhind, di mana ia memuat tentang pecahan satuan ya, atau pecahan unit seperti 1/2, 1/3, 1/4. Jadi pecahannya itu memiliki pembilang 1. Kemudian juga dalam metode perkalian dan pembagiannya itu juga menggunakan metode penggandaan. Papyrus Moskow sendiri ini menjadi salah satu dokumen pertama yang menunjukkan pemahaman awal tentang konsep luas dan volume, yang tentunya mempengaruhi dalam pengembangan teknik pengukuran arsitektur Mesir kuno. Ini juga menjadi pondasi aritmatika awal yang berkembang melalui matematika Yunani, Arab, dan akhirnya digunakan juga oleh Fibonacci dalam karyanya yaitu Liber Abaci, di mana Fibonacci di sini menyempurnakan konsep-konsep ini dengan memperkenalkan sistem bilangan. Yang ketiga adalah batu Rosetta. Batu Rosetta ini merupakan suatu naskah matematika 3 bahasa yang dituliskan dalam huruf hieroglif, demotik, dan Yunani. Teks inilah yang kemudian menjadi kunci untuk penguraian sistem tulisan hieroglif yang ada pada Papyrus Rhind dan Papyrus Moskow. Dengan adanya batu Rosetta ini memberikan pengaruh pada perkembangan aritmatika
Hal ini juga memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang dokumen matematika yang berisi metode perhitungan perkalian, pembagian, pecahan, dan operasi bilangan yang menjadi dasar perkembangan aritmatika. Sebagai kesimpulan, bahwa tokoh-tokoh dan temuan dari matematika Mesir kuno ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan aritmatika, mulai dari sistem bilangan hingga metode perkalian dan pembagian. Warisan mereka menjadi fondasi bagi matematika yang berkembang di peradaban Yunani, Romawi, hingga dunia modern. Demikian pemaparan saya tentang tanggapan pada diskusi 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.